Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuniar Widyaningrum dengan NIM 2203102177 dari Prodi Manajemen kelas 2F. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester yang diampu oleh Ibu Wiwin Julianti, SE, SPD, MAK. Pengertian dari statistik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Statistik diartikan sebagai sebuah data berupa angka-angka yang dikumpulkan, dikelompokkan, serta ditabulasi sehingga menunjukkan informasi atau kesimpulan terkait suatu persoalan. Dalam pengertian lain, statistik adalah kumpulan hasil data yang disusun, diolah, dan disajikan ke dalam sebuah grafik, tabel, atau semacamnya. Fungsi statistik. Berbicara mengenai fungsi, pada dasarnya statistik memiliki dua kegunaan utama. Adapun fungsi statistik adalah sebagai berikut. Fungsi deskriptif. Pertama, fungsi statistik adalah untuk memberikan keterangan atau penjelasan deskriptif mengenai data dari suatu peristiwa yang sebelumnya dikumpulkan melalui berbagai proses penelitian. Fungsi inferensial. Kedua, fungsi statistik adalah sebagai estimasi atau hipotesis yang kemudian dijadikan landasan dalam memprediksi suatu hal berdasar atas data, gejala, serta peristiwa. Penerapan statistik bisnis dalam bidang pemasaran, keuangan, dan produksi. Analisis dapat diaplikasikan di berbagai bidang, salah satunya adalah bidang marketing. Salah satu tujuan dari kegiatan marketing adalah untuk mengembangkan dan mempertahankan bahasa konsumen sehingga produk dapat dijual untuk mendapatkan keuntungan. Banyak sekali kegunaan statistika kehidupan di dunia ini, baik dari bidang ekonomi, keuangan, akuntansi, penelitian, pemasaran, dan lain sebagainya. Seorang akuntan menggunakan statistika sebagai cara menangani dan meringkas atau mengumpulkan hasil perkembangan suatu perusahaan atau keuangan. Contohnya dengan statistik produksi, statistik penghasilan, statistik perdagangan, statistik keuangan, statistik harga, statistik perusahaan, statistik perbankan, dan lain-lain yang penyajiannya bisa berupa tabel atau daftar, sering disertai diagram atau grafik, dan keterangan-keterangan lain seperlunya. 3. Statistika deskriptif adalah metode-metode yang berkaitan dengan pengumpulan data penyajian suatu himpunan data sehingga memberikan informasi yang berguna. Contoh statistika deskriptif yang sering muncul adalah tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain di majalah dan koran-koran. Contoh lain statistika deskriptif adalah pemungutan suara dalam pemilihan presiden. Statistika inferensial. Statistika inferensial merupakan suatu teknik menganalisis data sebuah populasi atas bukti data sampel yang telah didapatkan. Proses analisis data dilakukan dengan cermat hingga diperoleh suatu perilaku sampel yang bisa ikut menentukan keseluruhan jumlah populasi. Contoh catatan kelulusan. Dalam sebuah catatan kelulusan telah dilakukan dalam 5 tahun terakhir di sebuah SMA menunjukkan hasil bahwa sekitar 73% di antara siswa SMA dapat lulus dengan nilai yang memuaskan. 4. Data kuantitatif adalah informasi berupa sekumpulan angka yang dapat dihitung dan dibandingkan pada skala numerik. Ini mencakup rata-rata, jumlah total, perbedaan jumlah, dan lain-lain. Data kuantitatif cenderung terstruktur dan cocok digunakan untuk analisis statistik. Data ini digunakan researcher untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang aspek apa dan berapa banyak. Dengan kata lain, data kuantitatif digunakan untuk menjawab pertanyaan secara umum atau luas. Sebagai contoh, kamu pergi ke swalayan dan menanyakan berapa berat karung beras ini.
Jawaban dari pertanyaan itu dilakukan dengan proses pengumpulan data kuantitatif terlebih dahulu menggunakan timbangan. Data kualitatif. Data kualitatif adalah jenis data yang dapat diamati dan direkam. Biasanya data kualitatif bersifat non-numerik atau non-angka karena menggunakan data non-numerik secara umum, data kualitatif tidak dapat dihitung secara data kuantitatif. Contohnya, data hasil wawancara, catatan riset, data observasi yang dibedakan berdasarkan kategori data, komentar customer terhadap suatu produksi, dan data lainnya yang tersajikan dalam tulisan. Nomor 5, data primer adalah jenis data penelitian yang dikumpulkan untuk pertama kali melalui pengalaman atau bukti pribadi. Data primer kerap diandalkan dalam sebuah penelitian karena otentik dan objektif. Selain itu, data primer juga digambarkan sebagai data mentah atau informasi tangan pertama. Contoh data primer, misalnya data sebuah perusahaan mengeluarkan produk smartphone, maka perusahaan tersebut bisa mengumpulkan data dari banyak konsumen secara langsung. Beberapa data yang bisa diambil dari riset ini seperti daya beli atau fitur smartphone yang disukai pelanggan. Sedangkan data sekunder merupakan berbagai informasi yang ada sebelumnya dan disengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Biasanya data ini berupa diagram, grafik atau tabel sebuah informasi penting seperti sensus penduduk. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs, atau dokumen pemerintah. 6. Skala nominal. Nominal merupakan skala pengukuran yang paling sederhana. Data ditetapkan atas dasar proses penggolongan dan data bersifat membedakan. Angka-angka yang digunakan ini hanyalah sebagai kategori dan tidak bersifat membedakan. Sebagai kategori dan tidak mempunyai makna dan tidak bisa dipergunakan untuk perhitungan secara matematis, misalnya jenis kelamin, laki-laki perempuan, agama, dan lain-lain. Skala ordinal. Data yang disusun oleh dasar jenjang atribut tertentu. Skala ini didasarkan pada ranking. Skala pengukuran ordinal ini digunakan dalam menentukan ranking suatu kelompok tertentu. Dalam ranking ini hanya dipertimbangkan urutan objek dari hasil yang paling besar sampai yang paling kecil, atau dari yang paling tinggi hingga paling rendah. Skala rasio. Skala rasio hampir sama dengan skala interval, yang membedakannya adalah skala pengukuran rasio memiliki nilai nol mutlak dan jarak yang sama, sedangkan interval tidak nilai. Skala rasio. Skala rasio hampir sama dengan skala interval, yang membedakannya adalah skala pengukuran rasio memiliki nilai nol mutlak dan jarak yang sama, sedangkan interval tidak. Nilai nol mutlak ini artinya adalah nilai dasar yang tidak bisa diubah meskipun menggunakan skala yang lain. Pengukuran dari skala rasio misalnya tinggi badan, misalnya berat benda A adalah 60 kg, sedangkan benda B adalah 90 kg, maka dapat dikatakan bahwa benda B 2 kali lebih berat dibandingkan benda A. Contoh lainnya adalah umur, kadar glukosa, darah puasa, kadar oksigen, dan sebagainya. 7. Selaras dengan definisi Arikunto bahwa populasi adalah keseluruhan objek penelitian atau total kelompok subjek, baik manusia, nilai gejala, sampai fenomena yang merupakan sumber dari penelitian. Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek penelitian dan dianggap mewakili, representatif, gambaran yang besar terhadap populasi. Contohnya prestasi belajar siswa kelas 9 SMA. Sampel adalah sebagian yang diambil dari keseluruhan objek penelitian dan dianggap mewakili,
gambaran yang benar adalah terhadap populasi. Contohnya, siswa SMA bahagia yang terdiri dari 300 orang siswa akan diteliti. 8. Teknik pengumpulan data dalam statistik bisnis terdiri dari wawancara, observasi, kuesioner, dokumentasi, dan tes. Teknik pengumpulan data adalah metode yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian, artinya dalam menulis maupun membuat karya ilmiah, penulis harus menentukan teknik pengumpulan data yang sesuai dan tepat. Sembilan, hipotesis atau anggapan dasar adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dugaan jawaban tersebut merupakan kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan diuji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian. Sebagai misal hipotesis penelitian, semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka diikuti semakin tinggi prestasi siswa. 10. Dalam statistika, suatu data berkelompok biasanya dilakukan ukuran pemusatan agar dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keseluruhan data. Ukuran pemusatan data meliputi min, median, dan modus. Dengan definisi, min adalah rata-rata suatu data, nilai rata-rata dari berbagai buah data. Nilai min dapat diperoleh dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.